Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Kuniasi dari SD Negeri 1 Karanganyar. Saya Sri Arifah Yuniati dari SD Negeri 1 Adisara. Saya Umi Khairia dari SD Negeri 2 Jatilawang. Saya Umi Rahmah dari SD Negeri Kelapa Sawit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Ari. Bagaimana kabarnya Bu Umi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ari. Begini Bu Umi, hari ini kan Bu Umi akan melaksanakan coaching ya. Sebelum melaksanakan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Umi. Ya, pertanyaan yang pertama, apakah kompetensi yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Yang pertama adalah kehadiran guru, mendengarkan secara aktif, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan kompetensi manakah yang secara spesifik akan dikembangkan oleh guru? Mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan berbobot. Dan yang terakhir, indikator seperti apa yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan kunci itu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bu Umi, terima kasih atas waktunya untuk pertanyaan antisipasi yang sudah disampaikan. Silakan Bu Umi akan melaksanakan coaching. Semoga berhasil ya Bu Umi. Amin Bu Ari. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah bisa ketemu ya Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik Bu. Bu Umi sendiri bagaimana kabarnya? Saya sedang kurang baik ini Bu. Loh, kenapa Bu? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu terlihat murung, seperti sedang memikirkan sesuatu. Betul sekali Bu, saya sedang kepikiran sesuatu. Apakah Bu Umi ada waktu? Boleh tidak Bu, saya mengambil waktunya. Oh, tidak apa-apa Bu. Monggo, Bu Umi cerita saja. Begini Bu, sebenarnya saya dari kemarin itu memang ingin bercerita karena ada beberapa yang ingin saya ceritakan ya, atau berbagi atas permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Mungkin di akhir nanti kita bisa mengeksplor alternatif dari permasalahan saya ini Bu. Monggo Bu. Kira-kira ada apa ini Bu? Sehingga pengen cerita dengan saya. Bagaimana ceritanya ya Bu? Saya mulai dari mana ya? Coba Bu Umi tenang dulu, ambil nafas, keluarkan pelan-pelan. Kalau Ibu sudah tenang, Bu Umi pelan-pelan saja ceritanya. Alhamdulillah saya sudah tenang nih Bu. Iya nih Bu, ada yang ingin saya bicarakan terkait permasalahan di sekolah. Jadi saya ini sedang merasa kurang nyaman dengan perilaku murid di sekolah. Yang saya lihat kurang disiplin dalam menjaga kebersihan di sekolah. Jadi di sekolah itu ada murid yang perilakunya kurang disiplin dalam kebersihan. Betul Bu. Kira-kira apa nih yang bisa didapatkan dari percakapan kita hari ini Bu Umi? Saya berharap setelah berbicara dengan Bu Umi, saya punya solusi gitu Bu, supaya peserta didik di sekolahan menyadari dan dapat mengimplementasikan kebersihan di sekolah. Iya Bu, semoga pembicaraan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu Umi hadapi. Iya Bu. Bisa diceritakan Bu, kondisi realnya seperti apa Bu? Sebenarnya yang Ibu Umi hadapi di sekolahnya Ibu. Jadi saya ini di sekolah masih menemukan
menyalahkan peserta didik yang tidak disiplin dalam menjalankan kebersihan kelas dan di lingkungan sekolah. Banyak sampah terlihat berserakan ya Bu setelah jam istirahat, padahal sudah ada tempat sampah. Kemudian tetapi mereka ada yang membuang sampah sembarangan. Itu kondisi kenyataan yang ada di sekolah saya terkait dengan disiplin kebersihan yang menurut saya masih kurang. Kondisi seperti apa yang diinginkan Ibu Umi tentang kebiasaan peserta didik di sekolah jenengan? Ibu, saya itu menginginkan peserta didik yang pedulinya itu tinggi dalam menjaga kebersihan sekolah, sehingga menciptakan sebuah keyakinan bahwa sekolah itu harus kita jaga bersama dan kita rawat bersama. Seperti itu, Bu. Kira-kira ada peluang atau kekuatan apa yang kiranya dapat dimaksimalkan untuk membantu dalam mencapai kondisi ideal yang diinginkan oleh Bu Umi? Kekuatan yang ada di sekolahan saya ini sebenarnya sudah tersedia tempat sampah di depan setiap ruangan. Selain itu ada penjaga sekolah sebagai pionir dalam kebersihan sekolah, Bu. Dari kenyataan yang ada di sekolah, kira-kira hambatan apa yang Ibu temui dalam menjalankan disiplin kebersihan? Ya Bu, hambatan yang saya hadapi di sekolah itu ketika menjalankan kebersihan sekolah. Karena kesadaran akan kebersihan pada diri peserta didik itu masih sangat minim, serta kebiasaan seperti ini sudah berlangsung cukup lama, Bu. Kira-kira hal apa yang dapat Bu Umi lakukan sebagai langkah atau kegiatan untuk menciptakan kondisi ideal yang diinginkan? Seperti ini ya Bu, rencana yang akan saya lakukan itu yang pertama, saya akan awali dengan membuat keyakinan tentang disiplin kebersihan, mulai dari disiplin di kelas sampai dengan disiplin kebersihan sekolah. Dan yang kedua, saya akan mengusulkan pembuatan duta kebersihan setiap kelas yang nantinya mereka akan mendorong dan menjadi teladan bagi teman di kelasnya untuk selalu membiasakan menjaga kebersihan. Selanjutnya, membuat poster tentang peduli kebersihan yang akan dipajang di setiap sudut tempat. Dan yang keempat yaitu membuat perlombaan tentang disiplin kebersihan yang jangka penilaiannya itu cukup panjang, Bu. Dan yang terakhir yaitu bekerja sama dengan instansi terkait seperti puskesmas serta pemerintah desa dalam penyelenggaraan sosialisasi kebersihan di lingkungan. Kira-kira dari kegiatan tadi, adakah kegiatan yang bisa diprioritaskan oleh Bu Umi yang bisa dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut? Ya, jadi yang menjadi prioritas rencana dan implementasi kegiatan yang akan saya lakukan yaitu membuat keyakinan sekolah dan memvisualkan keyakinan tentang disiplin kebersihan dalam sebuah poster yang ditempatkan pada lokasi yang strategis dan menunjuk duta kebersihan setiap kelas, Bu. Kira-kira membutuhkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kegiatan tersebut? Mungkin waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan ini sekitar 1 bulan, Bu. Karena ini berhubungan dengan bagaimana merubah kebiasaan sehingga saya membutuhkan waktu yang lama agar saya dapat melihat perbedaannya. Lalu bagaimana ukuran keberhasilan dari kegiatan ini, Bu? Baik, Bu, untuk keberhasilan yang saya inginkan adalah dapat membentuk karakter dan kepribadian peserta didik yang disiplin dalam menjaga kebersihan yang mungkin bisa terlihat dalam kebiasaan peserta didik, seperti mereka membuang sampah pada tempatnya, kemudian tergerak hatinya ketika melihat sampah, kemudian memungut sampah,
dan membuangnya di tempat sampah. Dan yang terakhir yaitu saling mengingatkan antar teman jika melihat teman yang membuang sampah sembarangan. Apabila terjadi kendala, kira-kira apa solusi yang bisa Ibu lakukan? Misal ada siswa yang tetap tidak mengindahkan disiplin kebersihan. Jika ada kendala, saya akan mencari alternatif solusi. Misalnya ketika ada anak yang tetap tidak peduli terhadap kesepakatan, saya akan dekati anak-anak tersebut secara personal dan saya akan melakukan segitiga restitusi untuk menyadarkan tentang keyakinan yang sesuai dengan nilai kebajikan dan saling bekerja sama dengan memberikan teladan dalam perilaku disiplin kebersihan di sekolah. Apa langkah yang dilakukan Ibu yang menunjukkan komitmen terhadap rencana yang jenengan kemukakan tadi? Ibu, pastinya saya akan melaksanakan kegiatan ini dalam waktu dekat karena jika dibiarkan berlarut-larut akan memberikan dampak yang kurang baik untuk peserta didik maupun untuk lingkungan sekolah. Insya Allah minggu ini saya akan mulai dari pembuatan kesepakatan bersama dan poster tentang kebersihan serta menyepakati adanya duta kebersihan di setiap kelas. Siapa saja yang dapat membantu untuk menjaga dan mengingatkan komitmen Ibu dalam menjalankan atau implementasi hal tersebut? Ya, begini ya Bu, karena ini merupakan proses dalam merubah kebiasaan sehingga saya perlu sekali bantuan dari kepala sekolah karena beliau sebagai pemimpin di sekolah sehingga saya memiliki program ini, maka saya akan diskusi dengan kepala sekolah, kemudian teman sejawat serta yang menjaga sekolah atau penjaga sekolah. Kemudian pihak-pihak yang ada di sekolah ini dapat melaksanakan memberikan contoh atau teladan yang baik. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan ini? Tindak lanjutnya atau hal lain yang mungkin bisa saya laksanakan setelah kegiatan ini yang saya prioritaskan tadi terlaksana. Langkah selanjutnya saya melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk meningkatkan kesadaran disiplin kebersihan. Oke Bu Uli, alhamdulillah ya Bu, kita bisa berbincang-bincang semacam ini dari awal sampai akhir. Apa yang kira-kira Bu Uli dapatkan atau rasakan dari pembicaraan kali ini? Baik Bu, perasaan saya jadi lega ya Bu. Ya, tadinya saya tidak berpikir bagaimana nih menghadapi anak yang seperti ini ya Bu. Tapi alhamdulillah setelah sharing dengan Bu Umi, pikiran saya sudah mulai plong Bu. Saya juga memiliki berbagai solusi dari permasalahan disiplin kebersihan yang masih sangat minim di sekolah saya. Mulai dari membuat keyakinan kelas tentang disiplin yang selanjutnya menjadi keyakinan sekolah, pembuatan tentang kebersihan tiap kelas, membuat poster tentang peduli kebersihan, perlombaan tentang disiplin kebersihan, dan bekerja sama dengan instansi terkait. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Saya jadi tidak sabar nih untuk mendengar keberhasilan dari upaya yang akan Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi saya tunggu kabar baiknya ya Bu. Ya Bu, nanti saya kabari benar Ibu. Semoga lancar dan berhasil. Karena ini tujuan baik, saya akan senang mendengarkannya nanti. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah.
melaksanakan briefing, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa kompetensi yang akan digunakan terhadap uji kali ini? Kompetensi yang akan saya gunakan yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, terus kompetensi yang mana yang spesifik yang akan digunakan untuk presentasi? Kompetensi yang spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif. Yang terakhir, indikator yang seperti apa yang ingin diinginkan dalam proses uji kali ini? Saya menginginkan coaching dan menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Demikian pertanyaan untuk observasi yang saya sampaikan. Silakan Ibu laksanakan coaching, semoga berhasil ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik seperti yang Ibu lihat. Seperti ini ya Bu, dengar-dengar ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Masalahnya apa ya Bu? Betul sekali Bu Umi, saya sudah menunggu waktu yang seperti ini bahwa saya ada yang ingin dibicarakan ya mengenai anak-anak di kelas itu Bu. Oh begitu. Lalu apa yang ingin didapatkan dari pembicaraan kita sekarang ini Bu? Seperti yang sudah saya inginkan bahwa saya sekarang ngobrol dengan Bu Umi ingin mendapatkan solusi, kemudian masukan tentang masalah saya di kelas tersebut. Baik Bu, kalau bisa diceritakan situasi yang sekarang terjadi seperti apa ya Bu Kurniasih? Ya seperti ini Bu, kemarin saya itu mendapati satu anak tidak keluar kelas ketika istirahat. Satu anak, saya amati itu sudah beberapa hari. Kemudian karena saya keluar terakhir istirahatnya, kemudian saya tahu. Ternyata setelah saya tanya, saya menunjukkan alasannya itu karena anak tersebut tidak membawa uang jajan. Iya. Kalau melihat teman-teman yang lain kan ya Bu, kalau istirahat itu kan jajan ke kantin, kemudian sekedar main di luar kelas, hal yang ditunggu-tunggu. Nah, tapi anak ini tidak seperti itu. Kemudian saya tanya Bu, kenapa tidak bawa uang jajan? Ternyata memang keluarganya sedang dalam perekonomian seperti itu. Sehingga saya pun bertanya kepada guru lain, apakah keluarga anak tersebut memang sedang bermasalah? Dan ternyata betul, perekonomian keluarganya memang sedang dicoba seperti itu, sehingga anak tersebut beberapa kali tidak membawa uang jajan seperti itu. Wah, jadi seperti itu permasalahannya Bu. Lalu situasi yang diinginkan sekarang itu seperti apa Bu? Saya sebagai wali kelasnya ya Bu, ingin sekali melihat anak tersebut karena melihat motivasi belajarnya sangat luar biasa. Meskipun saya tahu kemampuan akademisnya memang lemah seperti itu, tapi motivasi belajarnya sangat luar biasa, sehingga saya menginginkan anak tersebut bergaul seperti teman-teman yang lain. Ketika istirahat, ya istirahat, kemudian ketika jajan pun saya inginkan ya anak tersebut juga ikut jajan. 1 kali, 2 kali mungkin saya bisa memberikan uang jajan ya sekitar 1.000, 2.000 lah mungkin. Tapi kemudian saya berpikir, ini kalau diteruskan seperti ini kan tidak baik juga dan tidak mendidik seperti itu. Sehingga saya juga
memberikan solusinya, atau bukan memberikan solusi, menanyakan ke teman-teman yang lain bagaimana kira-kira seperti itu. Ini ada teman kita yang seperti ini, bahkan bukan hanya kepada teman-temannya, saya dengan teman sejawat lain pun bertanya, ini kira-kira bagaimana seperti itu solusinya. Itu. Kira-kira langkah-langkah apa yang bisa membuat harapan tersebut tercapai, Bu? Betul sekali, Bu, karena tadi saya mempunyai harapan sehingga saya juga berinisiatif. Pertama, saya mendiskusikan hal tersebut kepada teman-teman di kelas saya, berarti kan satu keluarga, kelas 6 seperti itu. Kemudian kebetulan memang hal tersebut saya temui di awal kan pembelajaran, Bu, sehingga saya berinisiatif di awal ketika pembentukan struktur organisasi. Langkah-langkah pertama saya tempuh yaitu membuat sekbid sosial. Sekbid sosial di mana program tersebut saya pilih kepada anak yang mempunyai sosial yang tinggi. Programnya yaitu mengumpulkan sampah bekas seperti itu, botol bekas di rumah, kemudian di sekolah untuk dibawa ke sekolah. Masih lingkup satu kelas terlebih dahulu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sekbid sosial itu tidak serta-merta hanya satu kelas. Sekbid sosial itu juga memberikan sosialisasi kepada teman-teman yang lain ketika istirahat, kemudian bisa di rumah atau di lingkungan sekitarnya untuk turut serta membawa botol bekas. Karena apa? Botol bekas yang dikumpulkan karena setelah diketahui anak tersebut mencari uang tambahan itu dari mencari barang-barang bekas. Sehingga inisiatif itu saya ambil supaya ya minimal ada uang jajan untuk dibawa seperti itu ke sekolah, tidak setiap hari tidak membawa uang jajan tersebut. Sehingga yang kedua, bukan hanya satu keluarga, satu kelas saja. Kedua, program yang saya laksanakan itu saya sebagai wali kelas itu juga mensosialisasikan hal tersebut kepada teman sejawat, yang mana alhamdulillah baik teman sejawat ataupun atasan kepala sekolah mengapresiasi seperti itu dan mendukung program yang saya laksanakan satu kelas seperti itu, sehingga mereka pun membawa botol bekas dari rumah seperti itu. Setiap hari kan memang di rumah banyak botol bekas, pertama botol plastik, kemudian sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Itu yang dua langkah yang sudah saya tempuh. Ya, bagus sekali ya langkah-langkah yang ditempuh oleh Bu Kurniasih. Baik Bu, dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut, siapa yang bisa membantu Ibu melaksananya kegiatan tersebut, Bu? Betul sekali. Langkah yang saya laksanakan itu bisa berjalan baik, pastinya dari berbagai pihak. Mulai pertama murid-murid saya terlebih dahulu. Yang pertama, karena kami itu satu keluarga meskipun muridnya hanya 15, Bu. Jadi sudah seperti satu keluarga, sehingga ada satu permasalahan, ayo dicari solusinya bersama. Sehingga tanpa dukungan mereka, anak-anak di kelas tersebut, saya tidak akan bisa melaksanakan program tersebut. Kemudian yang kedua, tentunya kepala sekolah, karena apapun kebijakan yang saya laksanakan ataupun langkah-langkah yang saya laksanakan tidak akan terlaksana jika tidak ada izin dari atasan ataupun kepala sekolah. Terus selanjutnya tentu saja teman sejawat. Teman sejawat yang sangat sudah banyak membantu, Bu, di mana mereka pun sekarang bahkan tanpa saya minta seperti itu, ketika ada sampah di rumah dibawa, kemudian langsung diberikan kepada anak tersebut. Begitupun anak-anak yang lain, dampaknya luar biasa, Bu. Jadi bukan hanya satu kelas, di kelas kami saja yang membawa sampah plastik tersebut, tetapi di kelas-kelas yang lain seperti itu. Saya pernah mendapati ada anak-anak yang memberikan barang-barang bekasnya dari rumah tanpa saya ketahui.
Saya di sana sangat bahagia luar biasa Bu, ketika mendapati hal tersebut tidak perlu diperintah lagi, seperti itu. Itu 3 yang saya butuhkan, mulai dari anak didik saya sendiri, kemudian atasan atau kepala sekolah, kemudian rekan sejawat. Oke, baik Bu. Berarti semuanya terlibat nih Bu dalam satu sekolah tersebut. Baik Bu Kurniasi, langkah-langkah yang sudah Ibu laksanakan sudah baik dan mendukung terhadap permasalahan yang ada. Semoga suasana di kelas Bu Kurniasi semakin baik Ibu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu. Tadi Ibu sudah melaksanakan coaching ya? Ibu. Di sini saya akan menanyakan terkait pasca observasi kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai diri sendiri, performa Ibu dalam proses coaching tadi? Apakah kompetensi coaching sudah Ibu laksanakan? Oke, baik Bu. Menurut saya percakapan tadi sudah berjalan dengan baik dan kompetensi coachingnya sudah tercapai atau terlaksana. Lalu, mengapa Ibu dapat menilai seperti itu? Ibu, karena saya tadi itu sudah hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Apakah indikator yang Ibu sampaikan dari awal tadi ketika observasi sudah tercapai? Menurut saya alur tintanya sudah terpenuhi seperti tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Baik Bu, kalau itu menurut Ibu, bolehkah saya sampaikan hasil pengamatan saya? Kalau menurut saya dalam percakapan coaching tadi memang benar sudah berjalan dengan baik ya Bu. Ibu juga sudah melakukan alur tirta secara runtut. Kemudian Ibu juga hadir sepenuhnya menjadi pendengar yang aktif dan Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach menemukan solusi. Yang akan saya tanyakan terakhir, apa yang Ibu dapatkan dari sesi coaching tadi? Ya Bu, saya jadi lebih mengetahui dan mempraktekkan langsung alur tirta dan dapat menguasai kompetensi coaching. Terima kasih Bu, semoga apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Bu, semoga apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya baik Bu. Begini, hari ini kan Ibu akan melaksanakan coaching Gitu. Sebelum melaksanakan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini Bu? Yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan ketiga nanti akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ibu, kemudian kompetensi manakah yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam observasi kali ini? Yang akan saya fokuskan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang terakhir, indikator seperti apakah yang diinginkan dalam proses coaching kali ini Bu? Saya menginginkan coaching mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Demikian pertanyaan untuk observasi yang saya sampaikan.
sampaikan, silakan Ibu lakukan coaching. Semoga berhasil ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Esi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Esi? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Ari? Ada yang bisa ditanyakan? Iya, sebelumnya saya mohon maaf ya Bu Esi karena mungkin Bu Esi sedang sibuk apa tidak ini? Tidak. Iya. Saya mau ngobrol sebentar ini sama Bu Esi. Boleh, silakan. Saya sedang bingung ini Bu. Mungkin dengan ngobrol dengan Bu Esi ada sesuatu yang bisa saya dapatkan. Tuh, kira-kira apa tujuan yang bisa didapatkan dari obrolan kita ini? Ya, dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide, saran dan masukan mengenai permasalahan yang ada di kelas 6 saya Bu Esi. Oh ya, berarti Bu Ari ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang ada di kelas Bu Ari. Iya betul Bu Esi. Saya mau cerita kelas 6 saya. Berbeda dengan kelas sebelumnya Bu Esi. Entah mengapa itu mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan Bu Esi. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antara perempuan dengan perempuan saja itu mereka terlihat seperti ada berpisah seperti itu Bu Esi. Mereka tidak mau saling bersatu seperti itu Bu Esi. Oh iya, jadi berarti Bu Ari merasa bingung dengan keadaan Bu Ari yang tidak mau belajar bersama ataupun seperti ada satu misal antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu Bu Esi. Oh iya Bu, dari permasalahan yang sudah Ibu sampaikan tadi, berarti idealnya anak-anak itu di kelas seperti apa? Iya, mereka itu dapat melaksanakan pembelajaran, terutama tugas berkelompok itu secara aktif Bu. Bekerja sama ataupun berkolaborasi agar mereka itu dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Ya, betul sekali. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Bu Ari lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Saya sudah memasukkan metode pembelajaran, diskusi dalam RPP saya, kemudian supaya menjadikan anak itu aktif dalam bekerja sama. Betul sekali, bagus sekali itu Bu, bahwa metode diskusi itu memang bisa meningkatkan keaktifan belajar siswa. Nah, kalau Bu Ari mengukur skala pembelajaran di kelas, misalnya skala 1 sampai 10, sekarang Bu Ari di skala berapa? Kalau menurut saya masih di skala 5 Bu Esi. Oh, seperti itu. Berarti paling tidak Bu Ari ingin di posisi berapa? Yang saya inginkan paling tidak itu berada di posisi 8 atau 9 Bu Esi. Mantap, luar biasa. Betul sekali Bu Ari. Tapi ketika akan mencapai skala 8 itu, pasti Bu Ari juga mempunyai metode yang lain selain diskusi. Kira-kira metode apa yang akan diterapkan selain metode diskusi? Iya Bu Esi, mungkin saya harus memotivasi murid saya dulu sebelum pembelajaran, kemudian saat pembelajaran, penilaian sikap itu saya tekankan, dan di akhir kegiatan refleksi saya akan melakukan terkait sikap, kemudian saya juga memberikan apresiasi untuk menjaga kebersamaan. Bagus sekali, itu sudah ada apresiasi. Nah, itu kan dalam pembelajaran ya Bu Ari. Nah, ketika di luar pembelajaran, kira-kira bagaimana? Iya Bu, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan atau kompetisi bergu, dan saya akan adakan permainan untuk mengenal teman lebih mendalam lagi Bu Esi. Wah, luar biasa, itu ada permainan kemudian dilakukan di luar kelas. Nah, untuk mencapai ataupun melaksanakan program tersebut, kira-kira rencana apa
yang bisa mencapai tujuan tersebut? Saya akan memasukkan motivasi ya sebelum kegiatan inti pada pembelajaran. Kemudian saya informasikan ke murid saya bahwa sikap kerjasama yang baik itu merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Ya. Serta di akhir refleksi tidak lupa nanti pas di luar pembelajaran ada kegiatan permainan bergu untuk mengenal teman lebih dalam lagi. Bagus sekali. Itu tadi kan ada pembelajaran di dalam kelas, kemudian di luar pembelajaran ada permainan juga. Nah, kira-kira jangka waktu yang dibutuhkan itu berapa lama? Mungkin sekitar 1-2 minggu sih. Luar biasa. Apakah komitmen Bu Ari terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan membuat RPP dengan menitik beratkan pada metode diskusi dengan penilaian yang diutamakan pada penilaian sikap. Kemudian keterampilan dan pengetahuan itu diawali dengan memberikan motivasi minimal dengan waktu 1-2 minggu pertama. Kemudian di luar pembelajaran itu ada permainan untuk melatih kebersamaan bergu. Baik sekali Bu Ari. Tentunya dalam pembelajaran tersebut ataupun melakukan solusi-solusi tersebut pasti banyak ataupun orang-orang yang terlibat. Kira-kira siapa saja yang bisa membantu melaksanakan atau mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Mungkin nanti saya akan buat sendiri dulu ya Bu Esi. Kemudian lalu saya akan minta ditelaah oleh teman sejawat saya, barangkali ada yang perlu direvisi. Bagus sekali itu Bu Ari. Sekarang saya akan bertanya, kira-kira apa yang sudah Bu Ari dapatkan dari pembicaraan kita dari awal sampai sekarang? Ya, dari percakapan kita itu saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya terkait murid-murid saya yang belum bisa bekerja sama atau kompak dalam berdiskusi kelompok. Alhamdulillah, berarti Bu Ari sudah mendapatkan manfaat dari percakapan kita ini. Semoga ke depan ide-ide ataupun langkah-langkah pembelajaran yang sudah direncanakan oleh Bu Ari bisa berjalan dengan lancar sehingga bisa menjadi solusi dari apa yang sedang dipikirkan ataupun dipermasalahkan dalam kelas. Terima kasih Bu Esi sudah meluangkan waktunya dengan saya untuk mencari solusi atas masalah yang saya alami. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Esi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Esi, tadi sudah melaksanakan coaching. Iya, betul sekali Bu. Di sini saya akan menanyakan terkait pasca observasi kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam proses coaching itu? Apakah kompetensi coaching sudah Ibu laksanakan? Menurut saya percakapan tadi berjalan dengan lancar Bu. Kemudian yang paling penting kompetensi coaching sudah tercapai. Mengapa Ibu dapat menilai seperti itu? Karena tadi saya sudah hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berusaha memberikan pertanyaan yang baik Bu. Apakah indikator yang Ibu sampaikan dari awal tadi ketika observasi sudah tercapai? Menurut saya sudah tercapai karena alur kita sudah terpenuhi, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab juga sudah tercapai. Baik Bu, kalau itu menurut Ibu boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh. Kalau menurut saya dalam percakapan coaching tadi memang benar sudah berjalan dengan baik ya Bu, juga sudah melakukan alutivitas secara menurut, kemudian Ibu juga hadir sepenuhnya menjadi pendengar yang aktif dan Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching menemukan solusi.
Yang akan saya tanyakan terakhir, apa yang Ibu dapatkan dari sesi coaching tadi, Bu? Yang saya dapatkan yaitu saya bisa mengetahui dan mempraktekkan alur kita, kemudian juga saya jadi lebih tahu tentang kompetensi coaching. Terima kasih Bu, semoga apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Umi. Sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam kasih. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah Bu Ari. Pada hari ini kan Bu Ari akan melaksanakan coaching. Nah, sebelum pelaksanaan coaching ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Pertama, apa kompetensi yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Terima kasih Bu Asi. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik sekali Bu Ari. Nah, sekarang selanjutnya kompetensi mana yang akan secara spesifik Ibu kembangkan pada coaching? Yang pertama mendengarkan secara aktif dan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik sekali itu memang pertanyaan yang berbobot itu harus kita gali bersama. Nah, untuk selanjutnya apa indikator yang ingin dicapai dalam proses coaching? Ya, saya menginginkan coach itu menemukan satu solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Terima kasih. Baik sekali tuh Bu, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan sudah selesai. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan coaching. Semoga nanti pelaksanaan coaching berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Asi. Selamat siang Bu Ari. Apakah Bu Ari mempunyai waktu luang hari ini? Ya. Selamat siang juga Bu Umi. Saya lihat Bu Umi itu agak murung ya, tidak bersemangat seperti biasanya. Ada apa ya Bu Umi? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Bu. Kenapa-napa nggih? Begini Bu, saya mau cerita masalah saya. Apakah Bu Ari bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu Umi. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu Umi? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang saya sedang hadapi Bu. Contohnya apa ya Bu Umi? Coba ceritakan apa yang sedang Bu Umi alami. Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Bu Umi itu mendapat teguran dari pengawas? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius. Terus tidak seriusnya itu seperti apa Bu Umi? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya Bu. Proses mengajarnya bagaimana Bu? Apakah Bu Umi itu tidak bisa mengelola kelas? Mengapa sampai bisa dikritik? Kalau boleh tahu itu kenapa ya Bu? Beliau seperti keberatan Bu waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks. Oh begitu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Umi dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan dengan berbagai sumber, bisa dari buku referensi di perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung Bu. Jadi masalahnya begitu. Jadi masalahnya begitu ya Bu Umi. Kalau begitu saya tanya ke Bu Umi dulu. Selama ini apa yang Bu Umi lakukan di dalam proses belajar mengajar Bu Umi?
Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Bumi tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, Bu. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus ya Bu Umi. Lalu bagaimana hasilnya saat Bu Umi itu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu kan berbeda-beda ya Bu, dan belajarnya pun pasti juga berbeda-beda. Betul juga, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Ya, itulah pentingnya Bu Umi menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu seperti itu Bu, supaya Bu Umi itu menggunakan sumber belajar dengan buku teks saja seperti itu. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Ya, setelah Bu Umi bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bu Umi? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya, pekerjaan lain akan terbengkalai. Lalu apa yang membuat Bu Umi itu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya merasa resah dan tidak nyaman itu ketika pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah, Bu. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya bisa menyimpulkan ya, yang membuat Bu Umi itu merasa tidak nyaman itu pada saat disupervisi ya Bu ya, karena Bu Umi itu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memberitahu kepada Bu Umi untuk menggunakan buku teks, Bu Umi berargumen sumber belajar itu tidak hanya dari buku teks ya Bu Umi. Ya iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Kalau menurut saya, untuk masalah seperti ini, Bu Umi bisa merefleksi dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah, lalu siap menjelaskan masalah yang sebenarnya kepada kepala sekolah ya Bu Umi. Dan pasti juga beliau akan mengerti dengan jawaban dari Bu Umi. Mudah-mudahan ya Bu. Dari apa yang sudah Bu Umi sampaikan, kira-kira rencana Bu Umi ke depannya itu seperti apa ya Bu? Saya berniat untuk menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, adakah yang lain yang akan dilakukan selain itu Bu Umi? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bu Umi selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sekali langkah yang itu sudah tepat. Saya setuju dengan ide dari Bu Umi itu. Syukurlah, sekarang saya menjadi merasa lega Bu, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah. Betul sekali Bu Umi. Syukurlah kalau Bu Umi sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah kita bicarakan ya Bu Umi, komitmen apa yang akan Bu Umi lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada,
termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Dukungan apa yang dibutuhkan Bu Umi untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru lain, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Ide yang bagus sekali Bu Umi, semoga dapat segera terselesaikan ya. Dan Bu Umi dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa bersalah. Amin. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti dapat mencari solusi yang Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam Bu Esi. Kalau Bu Ari tadi kan sudah melaksanakan coaching. Nah, di sini saya akan menyatakan atau menyampaikan pertanyaan pasca coaching tersebut. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam proses coaching tadi? Menurut saya percakapan tadi sudah berjalan dengan baik, kompetensi coachingnya sudah tercapai atau terlaksana bersih. Bagus sekali. Mengapa Ibu bisa menilai seperti itu? Karena saya tadi sudah hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga telah memberikan pertanyaan yang berbeda. Bagus sekali. Oh iya, apakah indikator yang Ibu sampaikan tadi di awal ketika observasi sudah tercapai semua? Menurut saya, alur tirtanya sudah terpenuhi seperti tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Baik. Kalau seperti itu, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama observasi tadi? Boleh, silakan. Kalau menurut saya dalam percakapan coaching tadi memang betul Bu Ari sudah melaksanakan coaching dengan baik, kemudian Ibu juga sudah melakukan menjadi pendengar yang aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, juga coaching mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Nah, yang akan saya tanyakan terakhir, apa yang Ibu dapatkan dari sesi coaching tadi? Saya menjadi lebih mengetahui dan dapat mempraktekkan langsung alur tirta dan dapat menguasai kompetensi coaching. Baik sekali, betul sekali itu. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Ari. Salam baik.